Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang routing. Apa yang dimaksud dengan routing? Routing adalah suatu proses pada paket yang meneruskan jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui internet. Routing atau perutuan juga dapat merujuk pada cara beberapa jaringan terhubung sehingga jaringan internet dapat ditransmisikan dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Prinsip dan cara kerja routing. Routing adalah sebuah proses di mana data mencapai tujuan di jaringan komputer. Konsep dasar dari routing berada pada lapisan jaringan TCP atau IP. Pada lapisan ini, proses pemberian alamat ke setiap pengguna komputer akan berlangsung. Pada dasarnya, cara kerja pada routing adalah seperti TCP atau IP pada jaringan komputer. TCP atau IP berfungsi sebagai alamat pengiriman paket data untuk mencapai alamat yang dituju. Tugas TCP atau IP terbagi dari pengiriman paket data hingga penerimaan paket data dalam sistem. Dengan cara ini, jika ada masalah pengiriman paket data, maka dapat diselesaikan dengan benar. Biasanya, pada data yang sudah terlanjur dikirim dari perangkat akan dikirim dengan bentuk datagram, yang merupakan paket data yang dikenal sebagai IP. Pada datagram ini biasanya memiliki alamat tujuan pengiriman pada paket data. IP kemudian memeriksa alamat pada paket data yang kemudian dikirimkan ke perangkat tujuan. Tujuan datagram ini berada di jaringan yang sama dengan perangkat asli. Data akan segera dikirimkan, namun jika pada alamat data tujuan tidak berada di jaringan yang sama, maka akan dialihkan ke router lain yang lebih cocok. Jenis-jenis routing. 1. Static routing. Static routing merupakan jenis teknik routing jaringan yang bersifat statis dan berkonfigurasi manual. Routing statis umumnya dikelola oleh administrator jaringan dan digunakan dalam skenario di mana parameter jaringan dan di lingkungan jaringan tetap konstan atau stabil. 2. Default routing. Default routing merupakan metode routing yang mengandalkan konfigurasi untuk mengirim semua paket ke satu router. Pengiriman ini tidak tergantung pada jaringan tertentu dan di mana jaringan itu berada. Pengiriman yang fleksibel ini kemudian diteruskan ke router dalam suatu konfigurasi routing default. Dynamic routing. Dynamic routing atau perutuan dinamis merupakan penyesuaian otomatis dari rute jaringan ke dalam tabel routing. Dynamic routing dapat menggunakan protokol tertentu dalam menemukan tujuan jaringan dan rute tertentu untuk mencapai tujuan tersebut. 4. Pengertian subnetting. Subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network dengan host yang lebih sedikit. Teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatas oleh kelas-kelas IP. IP kelas A, B, dan C yang sudah diatur. 5. Cara pengerjaan subnetting. Contoh soal. Contoh IP kelas B dengan alamat IP 172.16.0.0/22 dengan subnet 255.255.252.0. X adalah banyaknya binary pada 2 oktet terakhir. Jadi nilai X adalah 6. Dan Y adalah kebalikan dari X yaitu banyaknya binary 0 pada 2 oktet. Jadi nilai Y adalah 10. Sekarang kita cari jumlah subnet dengan rumus 2 pangkat X kali 2 pangkat 6 sama dengan 64. Yang kedua kita cari jumlah host dengan rumus 2 pangkat Y kurangi 2 kali 2 pangkat 10 kurangi 2 sama dengan 1024 kurangi 2 sama dengan 1022. 3. Blok subnet. Kita tulis 256 dikurangi dengan net smash 252 sama dengan 4. Jadi kita harus mencari kelipatan 4 dari awal hingga 252. 4.
Untuk selanjutnya, membuat tabel subnetting. Cara pengerjaannya seperti ini. Ingat, kalau IP network dengan IP awal kita tambah dengan satu angka. Kalau IP broadcast dengan IV akhir kita kurangi 1. Untuk lebih lengkapnya, Anda bisa melihat di tabel berikut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.